Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang dominan di tanah Toraja dengan bahasa Toraja diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat kayu dan menyebutnya paksuran atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Sakdan Toraja oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar tanah Toraja sebagai dialek bahasa yang bahasa Toraja adalah utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan ragam bahasa di Toraja antara lain Kelupang, Tae, Tolando, Toala, dan Toraja Sakdan dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Australanesia. Pada mulanya, sifat geografis tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintah resmi di tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi pengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab utama dari keberagaman dalam bahasa Toraja. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Masyarakat Toraja mempunyai sistem pengetahuan waktu yang berhubungan dengan hari yang baik atau bulan yang baik dalam kehidupan masyarakat Toraja dikenal 3 waktu. Yang pertama, pertanaman atau setahun padi. Yang kedua, sang bulan atau 30 hari. Yang ketiga, sang pasa atau sepekan. Sistem religi dan upacara keagamaan. Sistem religi mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Al-Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Sistem kepercayaan tradisional suku Toraja adalah kepercayaan animisme polisteistik yang disebut Aluk. Dalam mitos Toraja, leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga, yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, Dewa Pencipta. Pada masyarakat suku Tanah Toraja, upacara pemakaman adalah ritual yang paling penting. Ritual ini biasanya dilakukan oleh keluarga bangsawan secara besar-besaran. Pesta pemakaman seorang bangsawan bisa dihadiri oleh ribuan orang serta dapat berlangsung selama lebih dari 1 hari. Tempat prosesi pemakaman disiapkan di padang rumput. Musik-musik, nyanyian pengiring, puisi, dan tangisan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Tetapi, semua itu tidak berlaku oleh pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kawasan rendah. Nomor 4. Sistem kemasyarakatan, organisasi, dan sosial. Struktur pemerintah. Pada awalnya pemerintah yang ada di Tanah Toraja bersifat kerajaan yang dipimpin langsung oleh seorang raja seperti Raja Sangala. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Tanah Toraja menjadi bagian dari Indonesia. Untuk sementara ini, pemerintah bersifat otoda atau otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomisasi daerah atau otoda harus diakui adalah sebuah proses yang bertolak belakang dari sentralisasi, kekuasaan yang otoriter. Sentralisme kekuasaan dalam tangan penguasa yang otoriter telah menguasai masyarakat Nusantara yang majemuk yang hidup di berbagai kepulauan Nusantara yang bertaburan di atas samudra. Masyarakat Nusantara mengalami perlakuan yang tidak adil. Jalan keluar dari ketidakadilan adalah desentralisasi kekuasaan dan otonomisasi daerah. Dengan kata lain, otoda adalah anak kandung dari usaha untuk memerangi ketidakadilan dan usaha untuk mengendorkan kuatnya mata rantai kekuasaan otoriter yang membelenggu rakyat atau masyarakat Nusantara. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar, setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa. Keluarga juga memelihara persatuan Indonesia, pernikahan dengan sepupu jauh atau sepupu keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, kelas sosial. Dalam masyarakat Toraja, awal hubungan keluarga bertalian dengan dekat kelas sosial. Ada 3 tingkatan kelas sosial. Yang pertama bangsawan, kedua orang biasa, dan ketiga budak atau perbudakan dihapus pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelas sosial diturunkan melalui ibu. Tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih rendah, tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status pada keturunan berikutnya. Sikap merendahkan dari bangsawan terhadap rakyat jelata masih dipertahankan hingga saat ini karena alasan martabat keluarga. Sistem teknologi dan peralatan pada masyarakat Toraja terdapat bermacam-macam teknologi yang digunakan, seperti alat dapur, yaitu talas sebagai alat belanga, pesanggal yaitu sendok nasi dari kayu, kara kayu yaitu alat pembagi nasi, dulang yaitu cangkir dari tempurung, dan sona yaitu piring anyaman. Alat perang atau senjata kuno. Dogo atau tombak untuk alat perang dan berburu, pena yaitu parang,
bolulong yaitu perisai. Alat perhiasan. BK sebagai ikat kepala, manikota sebagai kalung, kumbang sebagai gelang tangan, dan cincin lembu sebagai cincin besar. Alat upacara keagamaan. Pode sebagai tanda berkabung untuk pria dan wanita, tanduk rongga sebagai perhiasan di kepala, bukti sebagai tempat sesajen, dan sepuh sebagai tempat sirih. Alat musik tradisional. Gisu atau biasa disebut dengan biola, tomoran sebagai trompet, dan suling toraja. Keenam, yaitu kesenian. Sungguh suatu karunia bahwa tak hanya tradisi dan alam Toraja yang menakjubkan, karena dalam kehidupan sehari-hari jiwa seni penduduk Toraja tampak kuat terpancar, sehingga tak hanya di perkampungan maupun di tempat-tempat objek wisata pemakaman selalu terlihat beberapa pusat kerajinan yang menawarkan cita rasa seni tersendiri. Adapun kesenian yang ada di Toraja diantaranya adalah tenun ikat. Desa Tobarana di Sahadang, di mana masih terlihat beberapa ibu-ibu tua yang asik memintal, kapas, dan menenun benang. Ketekunan para perempuan tua itu sayangnya bakal punah kalau tidak dilanjutkan oleh orang-orang muda. Memang harus diakui keterampilan menenun membutuhkan kesabaran lebih, karena prosesnya menggunakan alat tradisional dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terbilang bulan untuk sebuah kain tenun yang panjang dan cantik. Kain tenun yang agak lebar dan bisa digunakan untuk selendang maupun hiasan dinding yang bernilai. Yang kedua itu ukir kayu, memahat tahu-tahu dalam ukiran besar maupun kecil, serta beragam ukiran. Bisa ditemukan tak hanya di desa Ketek Kesu, namun juga di Londa. Meski seringkali para perajin ini tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari membuat karya seni, namun mereka senang hati menerima pesanan beragam barang. Kerajinan buatan mereka biasanya juga dipasarkan di tempat-tempat lainnya di Toraja yang biasa dikunjungi oleh para wisata. A. Rumah adat. Kebudayaan tanah Toraja, rumah tradisional khas kebudayaan Tator disebut tongkonan. Berasal dari tongko yang berarti duduk. Rumah ini merupakan pusat pemerintahan kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kebudayaan tanah Toraja. Dalam kebudayaan tanah Toraja ada 3 jenis rumah tongkonan. Pertama, tongkonan merupakan tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Kedua, tongkonan pekemberan merupakan milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisional lokal. Yang terakhir itu yang ketiga, tongkonan batu, khusus anggota keluarga biasa. Nah, selanjutnya itu yang B, keunikan ukiran dan pahatan asal tanah Toraja. Suku tanah Toraja menggunakan ukiran untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial. Ukiran dari kayu ini juga merupakan wadah berkomunikasi orang Toraja, karena bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Seni pahat dapat dilihat dalam rumah tongkonan. Salah satu hasil seni pahat dan kebudayaan tanah Toraja adalah kabongo, yaitu kepala kerbau yang dipahat dari kayu, cendana atau nangka dan dilengkapi tanduk kerbau asli. Dan yang C yaitu tempat wisata di tanah Toraja. Ketek Kesu dan Londa adalah tempat perkuburan alam purba berdinding batu berupa gua. Gua-gua di Ketek Kesu dan Londa bisa mencapai 1000 meter. Gua tersebut penuh dengan tulang dan tengkorak para leluhur dan tahu-tahu. Tahu-tahu merupakan pertanda bahwa setelah sekian banyak putra-putra Toraja terbaik yang dimaksud melalui upacara adat tertinggi di wilayah tanah Toraja. Berbagai macam objek yang menarik baik secara langsung diciptakan olehnya maupun secara sengaja dibuat oleh orang-orang yang memiliki cita rasa di bidang seni yang tinggi tentang budayanya. Salah satu objek wisata yang menarik adalah Batu Tumongga. Batu Tumongga adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Toraja. Di Batu Tumongga, kita dapat refreshing sejenak dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Batu Tumongga terletak di kaki Gunung Sesean. Tidak heran jika cuacanya sangat segar dan bebas dari perkuburan batu lemok. Tempat ini dianggap masyarakat tanah Toraja sebagai rumah para arwah. Di sini atau di sana, Anda dapat melihat mayat yang disimpan di tengah bebatuan yang curam. Ada puluhan makam unik yang berjejeran satu lingkaran dengan 4 pohon di bagian tengahnya. Batu menhir ini memiliki ketinggian sekitar 2-3 meter. Dari sini Anda pun dapat melihat keindahan Rantai Pau dan lembah sekitarnya, karena berada di daerah Sensean dengan ketinggian 1300 mdpl polusi. Untuk yang
6D itu yaitu alat musik tradisional yang akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Tias. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian E, yaitu tarian. Dapat Anda lihat, biasa saat upacara penguburan, tarian ini untuk menunjukkan rasa duka cita sekaligus menghormati dan menyemangati arwah. Sekelompok pria membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum atau Mabadong. Kemudian, di hari kedua pemakaman, tarian prajurit Maranding ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Anda akan melihat beberapa pria menari dengan pedang, perisai besar dari kulit kerbau, helm tanduk kerbau, dan berbagai hiasan ornamen lainnya. Tarian Maranding mengawali proses moga, kita dapat refreshing sejenak dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Batu Tumoga terletak di kaki Gunung Sesean. Tidak heran jika cuacanya sangat segar dan bebas dari perkuburan batu lemok. Tempat ini dianggap masyarakat Tanah Toraja sebagai rumah para arwah. Di sini atau di sana, Anda dapat melihat mayat yang disimpan di tengah batuan yang curam. Ada puluhan makam unik yang berjejeran satu lingkaran dengan 4 pohon di bagian tengahnya. Batu menhir ini memiliki ketinggian sekitar 2-3 meter. Dari sini, Anda pun dapat melihat keindahan dari Pantai Pau dan lembah sekitarnya, karena berada di daerah Sensean dengan ketinggian 1300 mdpl polusi. Untuk yang 6D yaitu alat musik tradisional yang akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Tias. Yang keempat, alat musik tradisional. Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut pasuling. Suling berlubang 6 ini dinamakan dalam tarian Mabodensan. Alat ini dimainkan bersama sekelompok pria dan menari bertelanjang, dada dan berkuku jari panjang. Alat musik lainnya yang digunakan adalah papele yang dibuat dari daun palam yang dimainkan saat panen upacara pembukaan rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian E, yaitu tarian. Dapat Anda lihat, biasa saat upacara penguburan, tarian ini untuk menunjukkan rasa duka cita sekaligus menghormati dan menyemangati arwah. Sekelompok pria membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum atau Mabadong. Kemudian, di hari kedua pemakaman, tarian prajurit Maranding ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Anda akan melihat beberapa pria menari dengan pedang, perisai besar dari kulit kerbau, helm tanduk kerbau, dan berbagai hiasan ornamen lainnya. Tarian Maranding mengawali prosesi ketika jenazah dibawa dari lumbung padi menuju rantai, tempat upacara pemakaman. Selama upacara, para perempuan dewasa melakukan tarian Makatia sambil bernyanyi dan mengenakan kostum baju berbulu. Tarian Makatia bertujuan untuk mengingatkan orang pada kemurahan hati dan kesedihan yang meninggal. Setelah penyembelihan kerbau dan babi, ada tarian di mana sekelompok anak laki-laki dan perempuan bertepuk tangan sambil melakukan tarian ceria yang disebut Madondan. Ada juga tarian Mabudi yang dilakukan untuk merayakan pengucapan syukur, dan tarian Magandangi yang ditampilkan saat menumbuk beras. Tarian Manibong dilakukan pria dan kemudian diikuti oleh tarian Madandan oleh wanita. Agama Aluk mengatur kapan dan bagaimana suku Toraja menari. Sebuah tarian yang disebut Mabuah hanya bisa dilakukan 12 tahun sekali, yaitu saat pemuka agama mengenakan kepala kerbau dan menari di sekeliling pohon suci. Yang ketujuh, yaitu sistem mata pencarian masyarakat suku Toraja. Masyarakat suku Toraja banyak memiliki sawah, sehingga sebagian besar penduduk Toraja bermata pencarian sebagai petani. Dalam rumah tangga bagi suku Toraja, suami dan istri sama-sama mencari nafkah. Seperti dalam pertanian, kalau suami mencampuri sawah dan kewajiban istri adalah untuk menemaninya. Sebelum masuk Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian loh. Pada pertanian dengan adanya terasering di lereng-lereng gunung, dan bahan makanan pokoknya adalah seperti singkong dan jagung. Banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh suku Toraja untuk berternak babi, kerbau, dan ayam yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan dan sebagai makanannya. Satu-satunya industri pertanian di Toraja adalah pabrik kopi Jepang. Dengan dimulainya Orde Baru pada tahun 1965, ekonomi Indonesia mulai berkembang loh dan membuka diri pada investasi asing, banyak perusahaan minyak dan penambangan multinasional. Membuka usaha baru di Indonesia, masyarakat Toraja, khususnya generasi muda, banyak yang berpindah untuk bekerja di perusahaan asing. Mereka pergi ke Kalimantan untuk kayu dan minyak,
ke Papua untuk menambang dan ke kota-kota di Sulawesi dan Jawa. Perpindahan ini sampai tahun 1985. Mata pencarian para perajin parang terbesar di berbagai wilayah Toraja. Namun kalau Anda ingin melihat prosesnya nih, pembuatannya, maka datanglah pada hari pasaran atau 6 hari sekali yang digelar oleh Rantapalo. Hari pasaran ini merupakan pasar terluas di Toraja loh, dengan keistimewaannya dengan perdagangan kerbau dan babi yang sangat besar.